Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah hari ini? Luar biasa. Kasih tos sama mama papa dulu ya. Iya. Tos. Adik-adik, wah ternyata hari ini kita semua bersuka cita ya Kak? Iya. Nah, sebulan ini kita sudah banyak banget bicara tentang transparan. Apa Kak? Transparan. Transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan adik-adik masih ingat nggak? Minggu kemarin kita bicara tentang membangun integritas kan Kak? Iya betul Kak Debbie. Tetapi adik-adik tahu nggak ketika kita mau berintegritas banyak banget tantangan-tantangan yang kita hadapi loh adik-adik dan kakak-kakak. Iya. Gak mudah ya. Nah berarti setiap kita adik-adik dan kakak-kakak juga tidak usah takut dan tidak usah Khawatir. Oke, yuk semuanya kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, hari Minggu ini Tuhan. Kami datang buat Tuhan Yesus. Ini kami, ini hati kami, ini kaki kami, ini tangan kami, ini suara kami Tuhan. Kami mau mempergunakan buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Untuk nyanyian kami, untuk tarian kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Yeay. Bersama Yesus, sebab Dia penolong kita. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Lagi ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, gak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolong. Sekali lagi katakan, cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena siapa? Karena Dia penolong. Sekali lagi katakan, karena Dia penolongku. Yeay. Bersukacita ya adik-adik ya. Pastinya Kak Debbie. Ya. Adik-adik pastinya bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menolong Kita. Oke adik-adik, sebentar. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang rapi, yang manis. Lipat tangannya adik-adik. Kita siapkan ya hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong bantu kami ya untuk kami mengerti, mendengar tentang firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini Roh Kudus bantu kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Mantap. Nah, minggu lalu kita belajar tentang cara untuk memiliki hidup yang berintegritas adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang menghadapi hambatan dalam berintegritas. Wah, ternyata untuk menjadi anak yang berintegritas ada hambatannya ya Kak? Betul sekali Kak Awong. Menjadi anak yang berintegritas bukanlah hal yang mudah karena akan ada hambatan. Betul itu. Kak Jeffrey punya tebakan. Apa itu Kak Yev? Apa yang lahir dari telur memiliki kaki yang banyak Kaki yang banyak. dan memiliki sayap yang indah dipakai untuk terbang? Memiliki sayap. Apa ya Kak Yev? Apa ya adik-adik jawabannya? Kalian mau tahu? Kita nonton video tersebut. Dari telur menjadi larva. Awalnya, kupu-kupu dewasa menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva. Larva adalah nama lain dari ulat. Apakah kamu tahu? Ternyata ulat-ulat tadi makan terus-menerus sejak mereka menetas sampai mereka berumur 10 hari. Mereka terus tumbuh semakin besar setiap harinya. Dari ulat menjadi kepompong. Setelah 7-10 hari, ulat-ulat tadi mulai bergelantungan di ranting atau daun. Dan pelan-pelan mereka berubah menjadi pupa atau disebut juga kepompong. Ayo kita perhatikan apa yang terjadi dengan ulat ini. Ulat itu akan berada di dalam kepompongnya selama 7-10 hari. Dan pelan-pelan ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lalu setelah itu, kupu-kupu akan berusaha keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk tabung menggulung seperti belalai yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau nektar. Setelah keluar dari kepompongnya, kupu-kupu akan menempel pada daun atau ranting sampai sayapnya menjadi kering. Setelah itu, kupu-kupu siap untuk terbang. Setelah beberapa minggu kemudian, kupu-kupu tadi akan menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva atau ulat lagi. Inilah urutan peristiwa yang terjadi pada saat ulat berubah menjadi kupu-kupu. Luar biasa ya adik-adik, seekor ulat bisa menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Nih. Kak Jeffrey punya cerita Kak Awong. Apa itu Kak Yev? Suatu hari ada seorang anak yang melihat lubang kecil di pupa. Pupa itu apa Kak Yev? Pupa itu adalah kepompong, yaitu ketika ulat bertransformasi sebelum menjadi kupu-kupu. Lubang kecil itu adalah di mana nantinya kupu-kupu itu akan keluar Kak Awong. Oh begitu.
Anak itu berhenti dan melihat bagaimana kupu itu berusaha keluar dari kepompongnya adik-adik. Kupu-kupu itu kelihatan kesusahan dan kelihatan lubang di kepompong itu tidak bisa membesar adik-adik. Kupu-kupu itu terlihat lemah sekali. Dan anak itu merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Anak itu mengambil pisau dan membelah kepompong itu. Akhirnya kupu-kupu itu keluar. Tetapi adik-adik, badannya kelihatan lemah sekali dan sayapnya tidak bisa mengembang atau bergerak sama sekali. Dan anak itu melihat kalau kupu-kupu itu akan mengembangkan sayapnya, tetapi ternyata tidak adik-adik. Sampai akhirnya kupu-kupu itu harus membawa badannya adik-adik yang lemah dengan berjalan dan sayapnya tidak bisa berkembang. Kenapa kupu-kupu itu tidak bisa berkembang, Kak Awong? Karena anak itu tidak tahu adik-adik kalau sebenarnya usaha untuk melewati lubang yang kecil itu adalah sesuatu yang diperlukan kupu-kupu supaya cairan di badan kupu-kupunya bisa pindah ke sayapnya. Untuk sayap itu bisa mengembang dan dia bisa terbang. Kupu-kupu harus berusaha dengan susah payah adik-adik untuk meninggalkan kepompongnya supaya dia menjadi lebih kuat, tumbuh dan berkembang. Ternyata hambatan dan tantangan memang diperlukan supaya kita bisa bertumbuh menjadi kuat. Kupu-kupu tahu apa yang akan terjadi kalau tanpa hambatan itu kupu-kupu itu tidak akan tumbuh menjadi apa yang seharusnya. Masih ingat cerita tentang Sadrak, Mesad dan Abednego? Untuk menjadi orang yang memiliki integritas penuh, mereka harus melewati ujian. Ada yang ingat ujiannya apa? Ingat? Kita tahu akhir dari cerita Sadrak, Mesad dan Abednego, mereka bisa melewatinya dengan baik dan akhirnya mereka memberikan kesaksian akan kebesaran Tuhan. Seorang yang berintegritas adalah seorang yang berani berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Selalu melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat adik-adik, atau dalam keadaan yang memaksa kita untuk berbuat kesalahan. Jika kita berbuat kesalahan, maka kita harus berani mengaku kesalahan kita dan siap menerima hukuman adik-adik, sehingga orang lain melihat kita melakukan firman yang Tuhan ajarkan. Wah, luar biasa sekali Kak Awong buat hari ini firman-Nya. Nah, hari ini sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, sebelum Kak Jeffrey dan Kak Awong mengakhirinya, Kak Jeffrey ada pertanyaan buat adik-adik. Pertanyaannya apa tuh Kak? Pertanyaan pertama, apa ujian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Apa ya? Yang kedua, Kedua, apa sikap yang adik-adik harus lakukan jikalau adik-adik menghadapi tantangan di dalam berintegritas? nah untuk jawabannya kalian bisa kirim ke WhatsApp group atau di IG-nya DNA Kids ya adik-adik. Nah adik-adik, dan sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Aktivitas kita bersama siapa? Kak Ardia. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Pastinya memberkati ya. Pasti ya Kak Debbie ya. Luar biasa memberkati. Pokoknya kalau Kak Debbie ditanya selalu luar biasa. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya apapun yang kita lakukan selalu luar biasa. Karena kita harus bersinar terang. Ayo kakak. Semuanya adik-adik badannya digoyangkan ke kiri, ke kanan. Nyanyi yuk. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine.
light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. 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 Sekali lagi adik-adik. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Tepuk tangan ke Tuhan. Hidup kita harus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Ayo Kak, kita akan terus memuji Tuhan adik-adik. Semua tepuk tangan yuk. You keep your promises, everyone. You are alive. Your story isn't done. You're calling us to action. Everyone, everyone, everyone. Fight for this world. Let's get up, get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are truth. Jesus, I'm living love for you. Semua tepuk tangan ya. You are creator, You are creator, Savior, protector. Savior, protector. You keep your promises. You keep your promises. Everyone, you are alive. You are Your alive. story isn't done. Your story isn't done. Calling us to action. You're calling us to action. Everyone, everyone. Fight for this one. Let's get up, get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are truth. Let's get up. Come on. Let's get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are truth. Jesus. Jesus, I'm living love for you. One more time, Jesus. Jesus, I'm living love for you. Jesus. Jesus, I'm living love for you. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Harusnya kita terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan.
Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda untuk beraktivitas. Hari ini mereka sudah belajar dari sebuah kupu-kupu yang dengan tekun berjuang mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Aktivitas hari ini tak jauh dari kupu-kupu. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah satu buah piring plastik. Lalu kita membutuhkan lilin mainan warna-warni, sebuah ranting kering, satu lembar daun, dan satu buah lem cair. Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali ketemu Kak Ardian yang akan memandu kalian untuk beraktivitas. Hari ini kita akan membuat life cycle of a butterfly. Yuk kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil sebuah daun dan satu buah lem. Kita letakkan daun di piring. Fase awal sebuah kupu-kupu adalah berasal dari sebuah telur. Nah adik-adik, kita akan buat telur kupu-kupu. Ambil sebuah lilin mainan, bisa warna kuning, bisa warna putih ya. Kita buat bulatan kecil-kecil, cukup pakai jari saja, ambil kecil seperti ini. Kita bentuk bulatan lingkar pakai dua jari aja, dibulat-bulatin ya. Nah kalau udah dibulat-bulatin seperti ini, jadinya seperti ini adik-adik. Nah kalau sudah taruh di daunnya. Nah telurnya kan banyak nih, kita buat bulatan yang lain ya. Kita siapkan untuk step berikutnya. Telur yang menetas akan berubah menjadi ulat. Nah, sekarang kita buat ulat. Ambil dua buah lilin mainan. Lilin mainan ini kita akan buat ulat dengan bentuk bulat-bulatan, tapi yang lebih besar dari telur tadi. Caranya sama kok adik-adik. Ya, kita sobek lilinnya. Kita buat bulatan. Kalau kalian nggak bisa buat seperti ini, kalian bisa buat taruh di telapak tangan. Kita bisa buat bulatan seperti ini. Ya. Nah, jadi bulatan seperti ini adik-adik. Taruh di sini. Kita buat ulatnya selang-seling warnanya adik-adik ya. Kita buat 7 bulatan. Nah ulat ini sekarang kita mau kasih mata adik-adik. Nah kita ambil warna biru ya. Kita buat bulatan kecil-kecil aja deh sebagai matanya ya. Nah ini adalah fase kedua. Ulat ini tidak langsung jadi kupu-kupu ya adik-adiknya, tapi dia harus membungkus dirinya sendiri. Sakit adik-adik ya. Nah dia nggak bisa kemana-mana. Sekarang dia harus mencari sebuah rumah untuk menggantung. Nah adik-adik harus ambil sebuah ranting kering. Ini ranting kering kakak ambil di bawah pohon, dia jatuh ngaku aja ya. Nah ranting ini nanti kita taruh di sini. Nah ranting ini ada tempat menggantung ulat tadi, tapi dia ulatnya tidak berbentuk ulat lagi, tapi ulatnya sudah berubah menjadi kepompong ya. Kita siapkan lilin mainan warna coklat seperti ini ya adik-adik ya. Lalu lilin mainan ini kita buat bentuk bulat-bulatan, lalu kita ada bentuk lonjong ya. Nah gepengnya adik-adik ingat ya, kayak air jatuh, tetesan air jatuh tuh adik-adik. Tuh seperti ini ya. Ya. Jadi kita taruh di sini nih. Nah adik-adik pastikan lilinnya dipencet-pencet di sini ya, biar kepompongnya nggak jatuh. Ini adalah fase ketiga. Setelah cukup waktunya ya, kepompong ini akan pecah, tapi bukan mati adik-adik, tapi pecah akan berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Kita mau buat kupu-kupu. Pertama kita buat badannya dulu adik-adik ya. Nah buat badannya kita ambil yang coklat. Kita akan bentuk bulat-bulatan kayak sosis adik-adik. Oke, ini adalah badannya ya, badannya. Terus kita ambil lagi, kita buat bulatan lagi. Bulatannya nggak terlalu besar ya adik-adik ya, kayak badan ulat tadi. Kita taruh di sini paling depan kepalanya adik-adik ya. Oke, sekarang kita buat, sekarang kita membuat sayapnya. Ambil lilin mainan yang warnanya pink sama oranye ya. Kita buat bulatan, bulatannya 2 ya adik-adik ya. Taruh di sini adik-adik. Oke, nah, terus warna pink. Kita taruh di bawah. Sekarang kita tekan bulatan yang berwarna pink, lalu tekan bulatan yang berwarna oranye.
kayaknya kurang bagus adik-adik, kita tambahin lagi yuk warnanya. Nah, sayapnya kita tambahin bulatan warna kuning. Kita bikin bulatan dulu yuk. Bikin bulatan kecil-kecil, lalu masukkan di tengah-tengahnya dan ikat sedikit. Nah, kita udah mau selesai nih. Apa yang kurang? Kupu-kupu harus ada mata. Oke, kita buat bulatan kecil, lalu kasih matanya, dan jangan lupa kasih antena. Antenanya kalian buat seperti sosis tadi, tapi dengan ukuran yang sangat kecil, ya. Ukuran kecil kurang lebih kayak lidi, adik-adik, ya. Nah, kalian buat melingkar di ujungnya, lalu tempelkan di bagian depan kupu-kupu. Jadi antenanya itu adik-adik. Nah, antenanya ada 2, jadi kalian harus bikin 2 ya. Nah, jadi deh kupu-kupunya. Kita lihat di sini ada 4 life cycle ya, dari telur sampai jadi kupu-kupu. Kalau kita lihat perjuangan kupu-kupu panjang ya adiknya. Dari telurnya menetas jadi ulat, ulatnya harus berdiam diri dulu ya sehingga membentuk kepompong. Lalu kepompong itu pecah menjadi keluarlah sebuah kupu-kupu yang indah. Nah, kalau kita lihat di sini perjuangannya panjang adik-adik ya. Tapi kupu-kupu ini bisa lolos. Kenapa? Karena dia tekun sehingga kupu-kupu ini bisa terbang dewasa, punya sayap yang kuat. Nah, adik-adik juga kalau tekun belajar atau melakukan segala sesuatu, mengejar cita-cita kalian pasti berhasil dan menjadi seorang anak yang punya integritas. Kalau punya integritas, kalian bisa berkata iya kalau itu benar, bisa berkata tidak kalau itu salah. Dan pastinya kalian akan menjadi seorang anak yang visible. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan, yaitu Papi Mami coba lihat jam doa anak-anak dan waktu bermain anak-anak, apakah mereka masih melakukannya dengan konsisten. Kali ini Papi Mami tidak usah memberikan reward. Kenapa? Biar mereka terbiasa melakukan tanpa ada reward. Jika mereka bisa melakukan semuanya ini, artinya anak-anak sudah memiliki integritas dalam hidup mereka. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, akhirnya kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Semua adik-adik diberkati kan? Amin. Pasti diberkati. Yuk kita mau nyembah Tuhan, kita mau puji Dia sekali lagi. Angkat suara adik-adik ya. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to ask your love, ask your love in wave after wave. Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. You
You made a way for all to enter in. Oke adik-adik yang di rumah, saya undang semuanya kita angkat tangan kita untuk berdoa. Doa syafaat kita untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk minggu yang terakhir di bulan Mei ini Tuhan. Penyertaan Tuhan banyak di setiap minggu demi minggu yang kami sudah pelajari dengan firman Tuhan Bapa. Biarlah kami melakukannya Tuhan. Tinggal kami melakukan dan Roh Kudus-Mu yang menemani kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus berkati juga kesehatan setiap keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, kami angkat tangan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Mari Tuhan jaga Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan. Apapun yang pemimpin-pemimpin rencanakan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan. Biarlah Tuhan yang berencana Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mendengarkan Tuhan dan memberikan satu mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Adik-adik yang di rumah, kita tetap angkat tangan, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap sekolah adik-adik, diberkatilah setiap aktivitas adik-adik, diberkatilah keuangan orang tua adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin.